Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Menko, Bapak-Bapak Menteri, kami dari Pressroom Istana Kepresidenan bersama teman-teman media menunggu hasil penjelasan. Yang pertama mungkin tadi terkait dengan masalah bansos, kemudian yang kedua tentang Idul Fitri. Mohon izin mungkin yang pertama dulu Bapak Menko PMK, Bapak Menteri Kemendes, kemudian Bapak Mensos. Nanti selanjutnya Bapak Menko Polhukam dan Bapak Menteri Agama yang kedua. Kami silahkan Bapak Menko PMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan saya banggakan, saya akan memberikan penjelasan secara sekilas. Nanti untuk detailnya akan disampaikan oleh Pak Mensos dan Pak Mendes, Menteri Desa dan PDTT. Pertama, dalam kaitannya dengan bansos, Bapak Presiden telah menginstruksikan kepada 3 menteri, yaitu Menko PMK, Menteri Sosial, dan Menteri Desa untuk mempercepat penyaluran bantuan-bantuan jaring pengaman sosial yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, terutama Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Kemudian yang akan dari kami sudah mentelaah ada 3 masalah yang harus segera diurai dan sudah diurai sekarang. Yang pertama yaitu masalah ketersediaan dana yang akan disalurkan. Dalam masalah ketersediaan dana ini untuk Kementerian Sosial sudah tidak ada masalah karena uangnya sudah ada di Kemensos. Sekarang hari ini tadi Pak Mensos sudah mengalihkan dana itu kepada escrow account-nya PT Pos yang nanti akan menyalurkan dana itu langsung ke keluarga penerima manfaat. Dengan demikian maka prosedurnya sudah terpotong. Selama ini PT Pos harus melalui Dirjen yang terkait, sekarang tidak. Sekiranya dananya sudah siap di PT Pos, silahkan ambil setiap saat, disalurkan, pertanggungjawabannya belakangan. Itu yang pertama. Kemudian untuk Menteri Desa memang masih bermasalah soal dana ini. Karena berdasarkan, nanti Pak Mendes bisa mengklarifikasi kalau saya keliru, jadi dari dana desa yang sudah diterima oleh desa itu ada 53.156 desa yang sudah menerima dana atau 70,9%, sedangkan sisanya yaitu 21.797 belum menerima dana. Dan ini tentu saja perlu penanganan yang akan kita tangani duluan, gitu. Dan bagaimana cara penanganannya? Jadi memang prosedur dana dari yang diperoleh Kemensos dengan Kemendes ini berbeda. Dan itu salah satu faktor handicapnya adalah di dalam peraturan Menteri Keuangan. Dan Bu Menteri Keuangan sudah menyanggupi untuk akan diadakan pemangkasan prosedur, sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama 21.797 desa ini akan bisa segera juga mendapatkan dana yang kemudian nanti akan disalurkan sebagai BLT desa. Kemudian dari 53.156 tadi gitu, yang baru menyalurkan kepada keluarga penerima manfaat itu baru 12.829 desa atau 17,11%. Karena itu selisih dari 53.156 dikurangi 12 inilah yang nanti akan kita kejar. Akan kita potong prosedurnya sehingga nanti paling mudah-mudahan awal menjelang hari raya dan
awal hari raya itu 70,9% desa yang sudah dananya ada ini akan kita salurkan secara secepat mungkin. Dan ini lebih mudah dibanding Kemensos. Kenapa? Karena dananya sudah ada di desa, tinggal nyalur-nyalurkan aja sebetulnya, tidak perlu ada delivery system, tidak perlu ada tenaga penyalur seperti yang ada di Kemensos. Kemudian yang berikutnya adalah problem ini nanti itu yang kedua, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai data. Data ini untuk baik untuk Kemensos karena memang domainnya selama ini adalah menyalurkan bantuan-bantuan sosial, memang sudah memiliki data namanya DTKS. Kemudian Kemensos juga harus menyalurkan tambahan di luar DTKS atau non DTKS. Dan ini juga sudah dilakukan penghimpunan data mulai dari RT RW, kemudian dikirim ke Kemensos dan kemudian akan dijadikan dasar untuk penyaluran dana, baik dana reguler yang selama ini sudah ada yaitu berupa PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT, kemudian juga nanti akan ditambah yaitu 9 juta keluarga penerima manfaat, yaitu bantuan sosial tunai dan juga bantuan sembako khususnya untuk DKI dan Bodetabek yang sekarang sudah memasuki tahap ketiga pembagian. Ini nanti akan diambilkan terutama dari data non DTKS. Nah, mohon dimaklumi masalahnya jadi sangat rumit untuk Kemendes karena Kementerian Desa ini memang tidak biasa menyalurkan bansos. Apalagi perintah dari Pak Presiden memang baru saja gitu, belum ada 1 bulan ya Pak Mendes ya, pemerintahnya belum ada 1 bulan. Jadi memang kita untuk menghimpun data langsung dari desa gitu ya, ini perlu penanganan saya secara khusus, apalagi juga benturan dengan kepentingan Kemensos juga menghimpun data juga gitu, data di luar DTKS. Jadi ini memang nanti harus ada koordinasi yang bagus di lapangan, mana yang harus dibantu melalui skema Kemensos dan mana yang harus dibantu dana dari BPLT desa. Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah. Jadi sekarang ini bukan hanya soal sebetulnya kalau menyalurkan dananya mudah, tetapi untuk mendata orang miskin yang sesuai dengan apalagi dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat seperti yang selama ini sudah dilakukan itu memang juga tidak mudah gitu. Karena itu misalnya perlu saya sampaikan Kemensos dengan 9 juta target penerima keluarga penerima manfaat baru itu ada 700.000 yang datanya juga belum terhimpun dengan baik. Ini nanti mau dibenarkan Pak Mensos kalau memang saya keliru. Jadi masih butuh 700.000 gitu. Seperti di DKI juga begitu, dari 1,3 juta KPM itu baru sekitar 1 juta ya Pak Mensos ya. Sekarang juga masih dicari kalau kekurangannya itu. Berapa? Masih ada 300.000 yang harus dicari. 1,2 sekarang sudah. Sekarang sudah 1,2, jadi masih ada 100.000 lagi. Jadi memang harus perlu kesabaran, perlu waktu, tapi satu sisi juga memang harus cepat seperti yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden. Jadi antara sabar, hati-hati, tapi juga cepat. Ini memang tidak mudah. Dua hal yang kadang-kadang memang paradok gitu. Kalau kita mau cepat, biasanya ya harus rombrono gitu. Tapi kalau kita mau hati-hati, ya harus pelan gitu. Jadi itu memang dua hal yang dikompromikan yang selama ini memang paradok antara efisien dan efektif. Karena itu mohon dimaklumi, tapi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, target kita dalam menjelang Lebaran ataupun juga awal Lebaran itu nanti dana-dana baik dari Kemensos maupun dana dari Mendes akan bisa tersalurkan. Tadi target saya, target realistisnya menurut Mendes nanti desa-desa yang sekarang dananya sudah ada nanti tinggal kita dorong yang tadi jumlahnya sekitar 70% dari total desa itu. Saya nggak bicara angka uangnya, tapi angka target yaitu tentang jumlah desanya. Kemudian yang paling terakhir masalah delivery system, masalah penyaluran. Masalah penyaluran untuk
tadi sudah saya singgung, kalau untuk dana dari BLT desa tidak ada masalah. Selama uangnya sudah ada di desa, itu bisa kita salurkan. Akan tetapi, tadi juga berkaitan dengan data, sudah saya sampaikan, Pak Mendes punya problem karena ada aturan yang menetapkan bahwa data yang dihimpun oleh RT RW tidak otomatis bisa digunakan untuk dasar membagi bansos. Harus ditarik ke kabupaten kota, diverifikasi, baru nanti diturunkan. Masalahnya adalah banyak kabupaten kota yang nggak segera menurunkan itu, gitu, dengan berbagai macam alasan, gitu ya. Bahkan kadang-kadang turun namanya sudah beda, gitu. Jadi yang diusulkan RT RW itu kemudian turun ke desa beda namanya, gitu. Saya nggak tahu dari mana desa dan inilah problem yang sekarang sudah kita potong. Jadi kita sepakati bahwa semua data yang dihimpun oleh RT RW, baik itu untuk kepentingan Kemensos maupun untuk kepentingan dana bantuan desa, tidak diharuskan untuk diverifikasi dulu di tingkat kabupaten kota. Paling tidak untuk pembagian putaran pertama. Soal nanti putaran kedua akan diberlakukan lagi, silakan, tetapi ini untuk memburu agar daya beli masyarakat segera pulih, untuk segera memutar nadi ekonomi yang sekarang mengalami hibernasi ini, segera bisa terjadi di lapangan. Nah, karena itu saya mohon melalui konferensi pers ini kepada semua bupati, wali kota, mohon dimaklumi, mohon disadari tentang kebijakan ini. Kemudian bagaimana untuk memastikan atau paling tidak untuk mengeliminasi kemungkinan terjadinya moral hazard di dalam pembagian bansos yang berdasarkan data tanpa terverifikasi di tingkat kabupaten ini, maka Bapak Presiden telah menginstruksikan kepada tadi melalui Pak Mendes, nanti akan dikawal oleh oleh Babin Kamtibmas, ya, Babin Kamtibmas, dan dibantu oleh Babinsa. Oleh sebab itu nanti Pak Mendes akan mengirim surat kepada Pak Kapolri agar mengefektifkan peranan Babin Kamtibmas di masing-masing desa untuk mengawal 3 hal, yaitu yang pertama melakukan verifikasi data, sinkronisasi data, sehingga data-data untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih, ada KPM yang menerima double bantuan, baik itu dari Kemensos, Kemendes, bantuan dari daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi. Ini harus dihindari terjadinya pembagian double, di mana KPM menerima lebih dari 1 bagian. Ini nanti akan menjadi tanggung jawab dari Babin Kamtibmas dibantu oleh Babinsa di masing-masing desa. Kemudian tugas yang kedua adalah memastikan ikut mendata tentang calon-calon penerima KPM di luar DTKS, dan kemudian mengecek sudah ada nggak di DTKS dan seterusnya. Ini nanti juga menjadi tanggung jawab dari Babin Kamtibmas didukung oleh Babinsa. Kemudian yang terakhir, mengawasi betul bahwa memang uangnya yang nanti akan diberikan kepada KPM betul-betul diterima oleh KPM dan betul-betul utuh, tidak boleh ada penyunatan oleh siapapun, gitu, untuk dalam kaitannya dengan pembagian dana BLT desa maupun bansos dari Kementerian Sosial. Ini akan kita minta betul perhatiannya, kerjasamanya, terutama nanti Pak Kapolri untuk bisa menginstruksikan kepada seluruh aparat Kapolri semua jenjang, khususnya di tingkat Babin Kamtibmas. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah dalam menjelang Lebaran yang tinggal 5 hari ini, dan nanti akan kita undang hari ini, Pak Mensos akan sudah menetapkan target 83%, 8,3 juta dari 9 juta target calon penerima bansos, bantuan bansos COVID-19 ini akan tersalurkan paling tidak sampai awal Lebaran. Sedangkan yang sisanya yaitu sekitar 700.000, karena itu tempatnya memang jauh-jauh,
wilayah-wilayah periferal yang transportasinya perlu waktu yang cukup lama, perlu waktu, dan di sana juga tidak ada jaringan PT POS, Kadadrang juga termasuk Himbara, maka itu perlu waktu antara 1 sampai 2 minggu. Demikian saya kira penjelasan dari saya, dan untuk lebih lanjut saya mohon Pak Mensos untuk bisa menyampaikan, menambah mana yang kurang atau meralat kalau yang saya sampaikan salah. Terima kasih Pak Mensos, monggo. Terima kasih Pak Menko PMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak Menko, Bapak Menteri, rekan-rekan media. Melengkapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Menko PMK, pesan dari Presiden adalah cepat, tepat, dan akuntabel. Jadi memang 3 syarat ini yang kami harus lakukan walaupun tidak mudah, terutama sisi akuntabel yang tetap kita harus perhatikan dan laksanakan, karena ini adalah uang negara yang tentunya kita harus pertanggungjawabkan. Jadi secara singkat, apa yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah yang pertama, kami dan PT POS, karena penyaluran bansos tunai ini sudah semuanya akan melewati PT POS, yang melalui rekening Himbara sudah selesai, sekitar 750.000 KK sudah selesai seluruhnya melalui rekening Bank Himbara. Sekarang tinggal sisanya yang melalui PT POS. Kita sudah sepakat dengan PT POS juga dengan Pak Menko PMK untuk target penyaluran sampai dengan hari Sabtu, 1 hari sebelum Lebaran, kita sudah melok target yang akan kita salurkan adalah sekitar 8,366 juta KK. Artinya kalau kita hitung dari mulai hari ini sampai nanti Sabtu, PT POS harus bisa menyalurkan rata-rata sekitar 800.000 KK per hari, karena sampai dengan kemarin sebagai laporan, sebagai informasi buat teman-teman, sudah sebesar 3,731 juta KK, 3,731 juta KK yang sudah menerima bansos tunai tahap pertama sebesar 600.000. Jadi kurang lebih kalau 3,731 juta KK dibandingkan dengan 8,366 juta KK itu sekitar 44,5% sudah tersalurkan dananya diterima oleh penerima manfaat. Sisanya berarti sekitar 8,3 kurang 3,7 kurang lebih 4,6 juta KK yang akan kita kebut penyalurannya minggu ini sampai dengan Sabtu. PT POS sudah menyanggupi dengan berbagai upaya yang ingin saya sampaikan, antara lain pertama membuka tambahan loket pembayaran di dalam kantor pos. Jadi misalnya yang sebelumnya cuma ada 2 loket, sekarang kalau kantor pos itu bisa membuka 3-4 loket, saya sudah perintahkan kantor pos agar digunakan semua untuk menjadi loket pembayaran tambahan. Yang kedua, menaikkan jam operasional kantor pos sampai jam 10 malam. Ya, tolong teman-teman media juga kalau bisa ikut mengawasi bahwa setiap kantor pos saya minta agar buka sampai jam 10 malam untuk melakukan pembayaran. Kemudian kami juga sudah minta kepada kantor pos di luar kantor pos agar kantor pos juga melakukan pembayaran di kantor kelurahan dan di balai desa. Jadi tidak hanya terpaku di kantor pos, tapi juga menggunakan kantor kelurahan dan balai desa. Artinya mereka membuat kursi-kursi dengan tenda, mungkin kalau harus sampai keluar dengan semua mengikuti protokol kesehatan COVID-19 untuk melakukan penyaluran. Di luar itu lagi, di luar kantor balai desa maupun kantor kelurahan, kami juga minta agar kantor pos membuat outlet-outlet baru, khususnya untuk komunitas-komunitas tertentu yang memang memerlukan penyaluran BST atau bansos tunai. Jadi tidak hanya di kantor pos, juga masuk ke kantor desa, balai desa, kantor kelurahan, dan juga outlet-outlet baru yang bentuknya kurang lebih seperti tenda dengan ada meja-meja, kursi-kursi tetap dengan protokol kesehatan. Di luar itu
saya kira ada beberapa daerah yang belum siap untuk memberikan datanya atau masih mencari-cari datanya. Kami sudah putuskan untuk mengalihkan atau melok data yang mereka bisa dan sisanya nanti di tahap kedua sehingga tidak terjadi tergantung atau gantung data di daerah tersebut. Jadi untuk minggu ini kita harapkan bisa sampai Sabtu bisa tercapai sampai dengan 8,3 juta KK totalnya, dan dengan upaya-upaya yang tadi sehingga kita bisa melakukan target penyaluran sekitar 800.000 KK. Mengenai anggarannya atau dananya, per hari ini dananya seluruhnya akan kami geser ke PT POS, jadi tidak ada masalah mengenai dana, dan seluruh data 8,366 juta ini sudah ada di PT POS dari kami ke PT POS, jadi tidak ada lagi yang masalah data turun naik untuk yang 8,366 juta KK ini. Di luar yang ini nanti akan menyusul kemudian. Jadi itu yang sudah kami sepakati dengan Pak Menko PMK, arahan beliau dan juga dengan PT POS, dan tadi kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden di ratas kabinet. Demikian Pak Menko tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Mendes. Halo Pak Mendes, silakan. Pak Menko yang saya hormati, jadi hanya mengupdate data aja Pak Menko, data terbaru. Terbaru, desa yang sudah salur dana desanya, 53.152. Kemudian yang ada di KPPN, menunggu pencairan dari KPPN 6.205. Sehingga total desa yang siap segera itu 59.361. Kemudian desa yang sudah melakukan pendataan KPM, keluarga penerima manfaat, dengan basis RT 53.156 desa. Kemudian desa yang sudah Musdesus, musyawarah desa khusus, 46.779. Ini yang terbaru Pak Menko. Kemudian yang sudah menyalurkan BLT 14.326. Nanti saya kirim yang terbaru Pak Menko. Ya. Saya kira itu aja teman-teman media, mengupdate data aja. Yang lain-lain sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Menko. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Pak Mendes. Jadi untuk data saya batal ya. Jadi data yang bisa dipakai adalah data dari Pak Mendes. Artinya itu juga menunjukkan tren dinamis dan terus berkembang. Mohon teman-teman rekan wartawan juga terus ikut membantu untuk mengupdate dan memberitakan tentang bansos ini, baik yang dari Kemensos maupun Kemendesa. Persilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sama satu lagi Pak Menko, mohon Bupati Wali Kota untuk memfasilitasi betul percepatan penyaluran BLT desa yang duitnya sudah ada, datanya juga sudah ada. Ya, saya kira itu. Silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Mohon izin Pak Menko PMK, mungkin ada penjelasan dulu dari Pak Menko Polhukam Pak terkait dengan persiapan Idul Fitri. Oh begitu. Oh silakan. Baik, Jadi satu ya. Oke. Betul. Ya. Kami persilakan Pak Menko PMK Pak dan Menko Bapak Polhukam. Menteri Agama. Terima kasih. Sebelum Menteri Agama, saya ingin menyampaikan bahwa sidang kabinet atau rapat terbatas kabinet tadi membahas masalah penyelenggaraan sholat Idul Fitri dan mudik Lebaran. Yang pertama, singkat saja, di tengah-tengah masyarakat ini sekarang timbul diskusi apakah sholat Idul Fitri itu boleh dilakukan
atau akan dilakukan di masjid atau di lapangan secara berjamaah beramai-ramai seperti yang sudah-sudah. Sebelum misalnya kebiasaan adanya COVID-19. Maka tadi kesimpulannya secara singkat begini, bahwa kegiatan keagamaan yang sifatnya masif seperti sholat berjamaah di masjid atau sholat Id di lapangan itu termasuk kegiatan yang dilarang oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yaitu tentang pembatasan sosial berskala besar. Juga dilarang oleh berbagai peraturan undang-undang yang lain, ya. Misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kewilayahan, yang dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kegiatan keagamaan yang masif, yang menimbulkan, menghadirkan kumpulan orang banyak, itu termasuk yang dilarang, termasuk yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Nah, oleh sebab itu, maka pemerintah meminta dengan sangat agar ketentuan tersebut tidak dilanggar. Pemerintah meminta dan mengajak tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, dan tokoh-tokoh masyarakat adat untuk meyakinkan masyarakat bahwa kerumunan sholat berjamaah itu termasuk bagian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, karena bukan karena sholatnya itu sendiri, tetapi karena itu merupakan bagian dari upaya menghindari bencana. COVID-19 termasuk bencana non-alam nasional yang berlaku berdasar keputusan pemerintah. Itu soal sholat Id. Yang kedua, soal mudik lebaran. Larangan mudik tetap berlaku sampai saat ini dan tidak akan dicabut sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Oleh sebab itu, penegakan aturan ini supaya dikawal oleh Polri, TNI, Forkompinda bersama pemerintah daerahnya, dan dengan kelengkapannya seperti Satpol PP dan lain-lain. Pemeriksaan di pintu-pintu keluar atau pintu masuk, di jalan-jalan tikus, atau di kendaraan-kendaraan besar yang menjadi tempat orang bersembunyi untuk mudik. Itu supaya dilakukan secara ketat dan di waktu-waktu yang biasanya dianggap petugasnya lengah. Misalnya di tengah malam, itu biasanya orang menganggap petugas ngantuk, petugas tidak ada, lalu nyerobot begitu saja. Nah, inilah keputusan sidang kabinet atau ratas kabinet pada pagi hari ini. Selanjutnya dipersilakan Bapak Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama sejak tanggal 20 Ramadan yang lalu, tepatnya itu berarti 20 Ramadan sekitar tanggal 12 yang lalu ya, minggu yang lalu, telah mengeluarkan himbauan dalam kaitan menyambut Idul Fitri. Ada beberapa poin yang sangat signifikan, misalnya satu,
ancaman COVID-19 tidak boleh mengganggu kegembiraan kita dalam menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Kemudian agar jangan lupa berbagi kepedulian pada yang kurang mampu, sehingga semua orang bisa menikmati sukacita Idul Fitri itu. Kemudian pesan yang ketiga, saya jangan mudik. Yang keempat, sholat Idul Fitri di rumah saja. Yang kelima, lebaran di rumah saja. Yang keenam, silaturahmi via medsos. Yang ketujuh, tetap konsisten dengan protokol kesehatan COVID-19. Nah, yang tentang nomor 4, sholat id di rumah saja. Saya masih memakai kata menghimbau. Tadi saya sampaikan oleh Bapak Menko Polhukam. Tapi pada saat rapat tadi, kita temukan bahwa R0 kita masih di atas 1, masih 1,11. Menurut beberapa informasi dari WHO, bahwa yang biasanya bisa mulai melakukan relaksasi itu kalau di bawah 1. Jadi kalau di bawah 1 baru mulai berpikir untuk relaksasi. Tapi kalau masih di atas 1, kita masih di atas 1 nih, 1,11, maka memang tidak boleh ada relaksasi, harus tetap ketat gitu ya. Dan kemudian kedua, tadi BIN memberikan prediksi, kalau kita masih melakukan sholat id di luar, maka akan terjadi pelonjakan angka penularan COVID-19 yang signifikan. Jadi kembali dua hal itu tadi, selain yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, bahwa angka kita, R0 kita masih di atas 1, kemudian prediksi intelijen mengatakan kalau kita sholat di luar, di Idul Fitri di luar, yang begitu ribuan orang atau ratusan orang berkumpul jadi satu, itu akan terjadi pelonjakan yang signifikan tentang penularan COVID-19. Nah, tadi ditambahkan oleh Bapak Menko Polhukam bahwa Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan itu di pasal 59 ayat 3B dan C jelas mengatakan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam tadi. Oleh sebab itu kalau semula yang lalu saya keluarkan kata-kata himbauan, mungkin saya mengatakan sebagaimana kata-kata Bapak Menko Polhukam tadi, ya hendaknya kita semua taat dengan aturan Undang-Undang nomor 6 2018 itu. Taat kepada aturan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kewilayahan, yang antara lain berbicara tentang pembatasan kegiatan keagamaan harus dilakukan di dalam rumah sendiri bersama keluarga inti. Kemudian pembatasan kegiatan di tempat atau di fasilitas umum. Jadi dua hal ini kita harus taati. Kalau tadinya berarti saya hanya mengeluarkan kata himbauan untuk sholat id di rumah, saya akan tambahkan, saya petunjuk Bapak Menko Polhukam tadi, sesuai hasil rapat kabinet, hendaknya semua kita taat kepada pembatasan kegiatan keagamaan maupun pembatasan kegiatan di tempat atau di fasilitas umum sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Itu yang ingin saya tambahkan, Pak. Terima kasih. Selesai Terima kasih. Sudah, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, mohon izin ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman dari media, Pak. Selamat siang Bapak-Bapak Menko dan Pak Menteri. Nama saya Bayu dari Harian Jawa Pos. Saya menyampaikan sejumlah pertanyaan, tidak hanya dari saya, namun juga dari teman-teman wartawan di Istana, Pak. Yang pertama untuk Pak Menko PMK, Pak Menteri Desa maupun Pak Mensos, ada beberapa pertanyaan mengenai bansos, Pak. Jadi yang pertama intinya sebenarnya penyederhanaan prosedur yang diminta oleh Presiden itu seperti apa, Pak? Apakah memang seperti tadi langsung menyalurkan dana ke rekening PT Pos atau mungkin menyederhanakan lagi datanya atau seperti apa begitu? Mungkin penegasan saja, Pak. Dan sebenarnya prosedur apa saja sih, Pak, yang menghambat penyaluran bansos itu selama ini? Yang kedua, mengenai data juga, Pak, apakah masyarakat
yang kategori rentan miskin ini juga masuk dalam daftar penerima bansos, Pak? Dan kalau memang ada jumlahnya berapa banyak, Pak, masyarakat rentan miskin ini yang menerima bansos, dan kriterianya apa saja untuk mereka? Yang ketiga, bagaimana pemerintah pusat memastikan bansos ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik di daerah, mengingat tahun ini masih masuk momen-momen pilkada meskipun sudah ada perpu yang menyatakan penundaan. Lalu yang keempat, mau menanyakan bagaimana tindak lanjut atas arahan Presiden yang menginginkan adanya kerjasama dengan KPK, BPKP, ataupun Kejaksaan untuk mengawal penyaluran bansos agar bisa cepat namun tetap akuntabel, begitu Pak. Itu pertanyaan untuk Bapak-Bapak Menteri. Mohon maaf, saya teruskan sekalian boleh Pak ya? Untuk sekalian untuk Pak Menko Polhukam dan Pak Menak begitu. Untuk Pak Menko Polhukam dan Pak Menak yang yang pertama mengenai sholat Id tadi Pak. Jadi bila merujuk pernyataan atau aturan dari Peraturan Menteri Kesehatan tentang karantinaan kesehatan maupun Undang-Undang Karantinaan Kesehatan, ini kan MUI sendiri sudah sebenarnya memberikan izin juga bagi daerah yang penyebaran COVID-19-nya terkendali untuk bisa melaksanakan sholat Id berjamaah. Nah, artinya di sini kan ada sedikit kontradiksi Pak antara peraturan di pusat maupun fatwa MUI sendiri. Nah, apa sikap pemerintah terhadap hal tersebut? Apakah nanti pemerintah akan benar-benar melarang atau bahkan mungkin ekstrimnya kalau diadakan ya dibubarkan begitu? Atau mungkin pemerintah akan memberikan relaksasi terhadap daerah-daerah tertentu, Pak? Kalau memang seperti itu, daerah-daerah mana yang memang diizinkan begitu? Lalu yang kedua, masih berkaitan dengan peribadatan berjamaah juga, Pak. MUI juga sempat mengungkapkan kekecewaan karena tempat ibadah ditutup, tapi pemerintah mengizinkan pusat-pusat perbelanjaan seperti mall itu dibuka, sehingga timbul kerumunan juga di sana. Nah, ini bagaimana pemerintah menyikapinya? Lalu yang berikutnya, apakah pemerintah sudah memiliki strategi teknis pencegahan penyebaran COVID-19 sejak saat malam takbiran hingga siang hari di hari Idul Fitri, Pak? Nah, apa langkah yang akan dilakukan agar penyebaran COVID tidak berlangsung pada waktu-waktu tersebut? Karena jam-jam itu kan termasuk ramai Pak, mulai takbiran keliling sampai dengan kebiasaan masyarakat untuk bersilaturahmi begitu. Berikutnya mengenai tradisi juga Idul Fitri, tiap tahun kan para pejabat baik di pusat maupun daerah mengadakan open house. Bagaimana dengan tahun ini, Pak? Lalu untuk mudik, Pak, mengenai arus mudik yang mulai sepertinya terlihat tidak terkendali, apa langkah pemerintah selanjutnya? Apakah pemerintah akan lebih membatasi lagi atau mungkin ada langkah yang lebih tegas lagi atau bagaimana? Lalu untuk pasar, Pak, di beberapa daerah menjelang Lebaran ini kan cukup banyak keramaian di pasar. Orang-orang berbelanja kebutuhan Lebaran. Nah, ini bagaimana tindakan pemerintah, Pak, agar tidak muncul klaster-klaster baru, mengingat di berbagai media sudah ramai sekali gambarnya, mau baik foto maupun video, betapa penuhnya pasar-pasar itu, sehingga dan hampir tanpa jarak begitu antar orang, dan banyak juga yang tidak menggunakan masker.
bagaimana nanti pemerintah akan mengontrol protokol kesehatan itu, Pak. Dan yang terakhir, sedikit melenceng dari topik, untuk Pak Menak, apakah sudah ada komunikasi lanjutan dengan Kerajaan Arab Saudi mengenai rencana pelaksanaan ibadah haji bulan Juli mendatang, Pak? Juli dan Agustus, ya, bulan Juli nanti. Terima kasih, Bapak-Bapak Menteri. Silakan. Terima kasih. Mungkin nanti Pak Mendes juga bisa menyampaikan apa yang dialami Pak Mendes mungkin di internal Kemendes. Mungkin yang pertama dari Kemensos dulu, dari beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama, bentuk penyederhanaan prosedur itu sebenarnya yang kami sederhanakan itu, jadi saya gambarkan sedikit, bahwa di awal-awal itu yang terjadi adalah kelambatan data dari daerah. Kelambatan data dari daerah ini diakibatkan banyaknya data-data yang dikirim dari kabupaten kota ke Kemensos itu tidak mewakili data-data yang dikirim dari desa kelurahan kepada dinas sosial kabupaten kota. Jadi yang terjadi apa? Banyak kabupaten kota yang menarik kembali data-data yang sudah dikirimkan ke Kemensos, ditarik kembali karena ternyata ada desa atau kelurahan yang keberatan. Karena mereka tahu bahwa data yang mereka kirimkan tidak sama dengan yang data dari Dinsos kepada Kemensos. Jadi itu salah satunya sehingga mengapa kita harus membuka jadwal yang agak panjang untuk data. Nah, namun per hari kemarin kami sudah menutup kepada daerah-daerah, sudah tidak ada lagi yang narik-narik data kemudian kirim data lagi. Nah, ini mungkin dikarenakan beberapa program bansos yang bersamaan, dari Kemensos ada, dari Kemendes ada, dari Pemprov ada, Pemkot ada. Jadi mungkin di level bawah itu tidak mudah untuk melakukan pendataan, kami pahami, karena juga harus akuntabel juga, tidak sembarangan memberikan data. Kalau hanya mengandalkan kecepatan saja tapi tidak harus akuntabel itu mudah. Ya, ini kan harus cepat dan akuntabel. Sehingga yang kami lakukan adalah kami sudah menyetop untuk data sehingga tidak bisa lagi ditarik-tarik lagi data. Kemudian yang lain adalah kami sekarang anggaran yang sudah ada di kami untuk bansos tunai ini sudah seluruhnya kami geser ke PT Pos, jadi tidak ada lagi di Kemensos, dan per hari ini PT Pos akan sudah menerima dana untuk menyalurkan ke 8,3 juta KK. Jadi tidak ada lagi masalah soal anggaran yang belum turun ke PT Pos dan juga tidak ada masalah lagi data yang belum turun ke PT Pos. Jadi penyederhanaannya yaitu kita percepat closing untuk data ya di Kemensos sehingga datanya langsung dikirim ke PT Pos. Kemudian apakah warga rentang miskin sudah masuk dalam data-data tersebut? Jadi saya ingin tegaskan kembali ke teman-teman media bahwa seluruh data itu adalah dari daerah, ya. Tidak ada pendataan dari Kemensos. Artinya daerah yang paling tahu dari sekian yang masuk ke dalam data mereka yang mereka kirimkan ke Kemensos itu siapa yang miskin, rentang miskin, yang terdampak sekali, tidak terlalu terdampak, itu 110% kami serahkan kepada Pemda, sehingga data yang itu kami terima. Jadi kami tidak mungkin lagi melakukan validasi, verifikasi data, karena nanti akhirnya kecepatan yang seperti diminta oleh Bapak Presiden tidak akan tercapai. Ya. Sementara Bapak Presiden ingin bahwa sebelum Lebaran ini dana-dana tersebut sudah tersalurkan. Kemudian kerjasama dengan KPK sejak dari hari pertama, sebelum kita mulai pun kita sudah kerjasama, terbukti dengan adanya surat edaran dari KPK yang teman-teman media saya kira sudah lihat, surat edaran mengenai data yang tidak harus mengacu kepada DTKS, tapi juga boleh di luar DTKS, keluarga-keluarga yang tidak termasuk dalam DTKS boleh dimasukkan dalam calon penerima bansos. Kemudian BPKP, ini juga saya terima setiap minggu saran-saran dan hasil-hasil pengujian dari BPKP. Kami bekerja sangat erat dengan BPKP dan KPK. Tentunya ini untuk memenuhi
unsur akuntabilitas dari seluruh program bansos yang kami jalankan. Jadi tidak hanya cepat tapi juga akuntabel. Jadi bisa dicek ke KPK dan BPKP, Kementerian Sosial bekerja sangat erat dengan mereka dan juga dengan Kejaksaan Agung. Saya sering kontak Pak Kejaksaan Agung dan menyampaikan apabila ada temuan-temuan di lapangan segera diinformasikan ke kami. Yang terakhir mengenai politisasi bansos, saya kira ini wewenangnya Bawaslu. Jadi Kemensos tentunya hanya bisa menghimbau agar tidak melakukan politisasi bansos. Namun mungkin juga Bawaslu tidak mudah karena sekarang belum masuk dalam masa kampanye. Jadi ya tentunya ini area yang grey, ini area yang abu-abu ya. Belum ada tahapan masa kampanye pilkada, tapi mungkin kita lihat juga beberapa di daerah melakukan penyaluran bansos yang menggunakan foto, nama. Saya kira ini diselesaikan secara masing-masing di daerahnya dengan institusi-institusi yang berwenang untuk mengawasi pilkada. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Mendes, silakan. Terima kasih Pak Mensos. Singkat saja, pertama terkait dengan penyebutan ya, supaya tidak rancu, tidak bingung. Jadi kalau Pak Mensos di Kemensos yang tunai, namanya Bansos Tunai. Dan memang itu wilayahnya Kemensos. Nah, Kemendes ini kan situasi yang kemudian mengharuskan dana desa untuk BLT. Ini yang perlu saya tegaskan lagi. Makanya Kementerian Desa harus merubah Permendes. Karena di dalam Permendes yang dikeluarkan 2019 untuk dana desa 2020 itu tidak ada cantolan yang mengatur tentang BLT, bantuan langsung tunai. Makanya harus dibuatkan payung hukum berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah diundangkan, yang sudah diterima oleh DPR kemarin. Di sana jelas payung hukumnya. Kemudian istilahnya, karena ini dananya dana desa, bukan dananya Kementerian Desa, maka disebut bantuan langsung tunai desa atau BLT desa. Supaya bisa membedakan antara bansos tunai dan BLT desa. Yang kedua, BLT desa ini sifatnya sementara. Jadi nanti setelah situasi normal kembali, tentu urusan sosial pasti kembali ke Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua, basis pendataan BLT desa itu adalah RT, dan seringkali sudah saya singgung, oleh relawan desa yang jumlahnya 3 orang untuk mendeteksi mereka yang belum yang terdampak oleh COVID-19 karena kehilangan mata pencaharian. Nah, ini gampangannya begitu. Nah, lalu dibawa ke Musdesus untuk verifikasi dan validasi. Yang syaratnya adalah mereka belum penerima PKH, belum penerima bantuan pangan non-tunai, dan tentu tidak menerima kartu prakerja. Nah, untuk sinkronisasi selama ini dilakukan di kabupaten. Nah, kenyataan yang terjadi agak lama, sehingga antara desa melakukan pendataan dan Musdesus dengan pencairan BLT dana desa atau BLT desa, ini jedanya cukup jauh. Sudah ada misalnya 46.776 desa yang sudah melakukan Musdes khusus untuk menentukan calon keluarga penerima manfaat. Tapi baru 14.326 desa yang salur. Padahal duitnya sudah ada di rekening kas desa. Dengan demikian ada 32.000 misalnya situasi hari ini, ada 32.453 desa yang belum salur, tapi sudah selesai Musdesus. Karena menunggu sinkronisasi. Nah, itulah yang kemudian disederhanakan. Untuk berikutnya besok, karena ini sudah menjelang Lebaran dan sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, besok selanjutnya akan dibantu oleh
Babin Kamtipmas seperti yang disampaikan Pak Menko tadi, didukung oleh Babinsa untuk verifikasinya. Jadi sinkronisasinya, yang penting tidak menerima PKH, tidak menerima bantuan pangan non tunai, tidak menerima kartu prakerja, ya sudah segera cairkan. Jadi nggak usah repot-repot. Data yang sudah hasil musdes tadi diverifikasi, dicek lagi apakah tidak ada yang menerima paket-paket jaring pengaman sosial APBN. Kalau tidak, maka salurkan dana desanya. Nggak usah menunggu kabupaten. Nah, yang menerima dengan data yang ada di desa tentu harus dicoret karena tidak boleh double. Jadi itu inti penyederhanaan yang diharapkan segera dijalankan dengan meminta dukungan dari Babin Kamtipmas dan dibantu oleh Babinsa. Tentu untuk desa-desa yang sudah selesai musdesusnya dan belum bisa menyalurkan karena masih menunggu dokumen. Namun di balik itu kita juga mengharapkan dengan sangat agar Bupati Wali Kota memberikan perlakuan atau percepatan kepada desa-desa untuk segera menyalurkan dana desa berdasarkan hasil musdesus data-datanya. Saya kira gitu. Terima kasih. Monggo Pak Menko Polhukam. Ya, terima kasih karena saya akan memimpin rapat sebentar lagi. Saya jawab to the point, nanti biar dielaborasi, dilengkapi oleh Bapak Menteri Agama. Saudara, kita dengan Majelis Ulama, dengan NU, dengan Muhammadiyah itu tidak ada perbedaan pandangan. Sama-sama di dalam seruan yang dikeluarkan Majelis Ulama, NU, dan Muhammadiyah itu isinya sama, agar orang sholat di rumah. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh kumpul-kumpul itu lebih menimbulkan mudarat daripada kita meraih yang sunnah muakkad sekalipun. Oleh sebab itu kan sama isinya yang disebarkan oleh Menteri Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas lain gitu. Itu satu. Sudah, bahkan ketiga ormas tersebut sudah mengatur juga ritualnya, bagaimana caranya sholat di rumah itu sudah diatur di situ. Misalnya jumlah jamaahnya berapa orang, sholatnya, khutbahnya pendek, bahkan ada yang mengatakan kalau perlu tidak perlu khutbah, yang penting sholatnya saja gitu. Itu sudah ada. Itu yang pokok. Kalau pertanyaannya, apakah sudah koordinasi dengan Majelis Ulama? Justru pemerintah itu mengeluarkan keputusan tadi sesudah merujuk pada fatwa Majelis Ulama. Tapi bedanya apa? Kalau Majelis Ulama itu sifatnya fatwa, kalau kita menekankan bahwa menurut undang-undang dan Permenkes yang sekarang berlaku terkait COVID itu, beribadah secara berkelompok dalam jamaah besar itu termasuk yang dilarang dalam rangka menjaga keselamatan dari penularan COVID-19. Mungkin saya tidak melihat juga sih kalau ada misalnya Majelis Ulama kecewa dengan apa yang terjadi. Pertama, itu kan pernyataan orang Majelis Ulama, bukan Majelis Ulamanya yang mengatakan. Apa yang dikatakan misalnya, kenapa masjid kok ditutup, mal-mal itu kok dibuka. Saya kira yang dibuka itu bukan melanggar hukum juga, karena memang ada sektor atau 11 sektor tertentu yang oleh undang-undang boleh dibuka dengan protokol. Tetapi yang melanggar seperti IKEA itu kan juga ditutup pada akhirnya. Yang melanggar ya. Misalnya bandara untuk mengangkut orang-orang karena tugas-tugas dan keperluan tertentu dengan syarat tertentu itu dibuka gitu. Yang melanggar ketentuan itu juga ditindak yang tidak sesuai dengan aturan itu. Kalau strategi teknisnya gimana sih yang disiapkan oleh pemerintah?
penegakan protokol kesehatan yang dikawal dengan penegakan keamanan. Jadi ini protokol kesehatannya seperti ini yang sudah diatur oleh WHO, diadopsi oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia. Nanti seperti yang berlangsung selama ini dikawal penegakannya oleh aparat keamanan, oleh penegak hukum, TNI juga, Satpol PP juga. Jadi strateginya penegakan protokol keamanan. Kabinet tidak pernah membicarakan soal open house. Oleh sebab itu, saya kira itu sudah menjadi bagian sendirinya. Anggota kabinet pasti tahu diri untuk tidak buka open house gitu. Nggak usah dibicarakan. Orang lain aja dilarang, masa anggota kabinet mau open house. Silaturahim sangat dibatasi dengan keluarga inti saja mungkin, dan itu pun dari tempat yang karena ada di satu wilayah itu pun sangat-sangat terbatas. Tidak ada open house yang pernah dibicarakan. Nah, penertiban arus mudik, pasar-pasar untuk persiapan Lebaran juga sudah diantisipasi oleh aparat keamanan. Nah, itu saja dari saya mohon izin untuk tidak meneruskan ini karena ada rapat lagi di tempat saya ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri Agama, Saya ingin silakan, tambahkan Pak. saja. Haji memang sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah Saudi Arabia. Kami berpendapat kan nggak mungkin ditunggu, meskipun kita sudah menyiapkan 3 alternatif. 1, berangkat semua sesuai kuota. 2, berangkat sebagian, mungkin ada physical distancing juga di sana. 3, gagal berangkat semuanya gitu ya. Tapi kan kita juga nggak bisa nunggu lama-lama, sehingga kami memberikan tenggang waktu deadline-nya tanggal 20 bulan Mei ini, berarti besok. Dengan pertimbangan selesai itu kan di Saudi ada liburan Idul Fitri, sehingga peluang jadi kecil, apalagi kita berangkat kontingen pertama kita misalnya tanggal 26 Juni 2020, jadi kan waktunya udah agak pendek. Tapi tadi waktu saya lapor kepada Bapak Presiden mengatakan bahwa beliau juga habis komunikasi dengan Raja Salman, sehingga beliau menyarankan gimana kalau kita lihat mundur dulu sampai dengan awal Juni, siapa tahu ada perkembangan begitu ya. Ya kami setuju, kami akan taat dengan itu. Jadi kalau tadinya deadline kami rencananya tanggal 20 Mei, maka kami sampai dengan awal Juni ya, mungkin 1 Juni atau 2 Juni, nanti kami lihat di kalendernya lah, tanggal berapa yang pasti. Jadi itu yang kami ikut. Kalau tadinya kami buatkan deadline-nya tanggal 20 Mei, kami mundur menjadi 1 Juni. Sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, karena setelah Bapak Presiden bicara dengan Raja Salman, mungkin akan segera ada kepastian kalau di sana kondisinya sudah lebih baik. Itu aja yang saya tambahkan tentang haji. Kalau yang tadi yang lainnya sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Polhukam ya, Menko Polhukam. Terima kasih. Terima kasih Pak Menak, Pak Menko Polhukam, Pak Menko PMK, Pak Menteri Sosial, dan Pak Menteri Desa atas jawaban-jawabannya, atas penjelasannya pada siang hari ini. Salam dari kawan-kawan di Istana, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.